والقلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kenapa tak pakai masker? Pakai maskernya. Jadi semua harus mematuhi protokol kesehatan ya. Apa itu namanya? Protokol kesehatan yang pertama itu adalah tetap memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, tata kelasnya silakan disiapkan dan memimpin doa bersama. Silakan Dimas Dwi Putra. Jaman Salaman jurusan. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi didengarkan namanya ya. Ainun, Priska, Dimas Dwi Putra, Hadir Bu. Nur Fadila, Saskia, Hafisa Nur Fausia Syam, Sarina Putri, Hashim Syam, Daniel, Nur Jamil, Rini. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, di mana kita tahu kalau minggu lalu kita membahas tentang materi ikhlas. Jadi sekarang untuk akhlak terpuji yang akan kita bahas adalah perilaku taat. Jadi sebentar Ibu jelaskan apa itu pengertiannya taat, kemudian ciri-ciri perilaku taat, kemudian cara-cara berperilaku taat, contoh-contoh perilaku taat, dan dampak positifnya berperilaku taat. Pengertian taat. Jadi taat menurut istilah adalah mematuhi segala perintah yang ada dan disepakati bersama. Jadi taat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah taat kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ya. Jadi di buku, silakan dibuka bukunya. Terdapat Quran surah An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang taat. Siapa yang bisa membaca?
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Jadi ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin. Ya. Selanjutnya adalah cara-cara berperilaku taat. Ya. Yang pertama itu adalah tidak menunda-nunda waktu sholat. Jadi ketika azan berkumandang, semua kegiatan yang kita lakukan kita hentikan terlebih dahulu dan melakukan sholat. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Berbohong. Ya, membantah orang tua, apalagi mencuri. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah melatih diri mentaati segala aturan yang berkenaan dengan diri sendiri. Contohnya peraturan yang ada di sekolah. Contohnya adalah tidak boleh apa? Ya, tidak boleh membawa HP. Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang di luar ganti baju. Itu juga ya. Ya, itu contoh dari peraturan taat yang berkenaan dengan diri Sendiri. Kemudian selanjutnya adalah melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di Sekolah. Sekarang kita tuh dampak positifnya berperilaku taat. Ya. Yang pertama adalah kita mempunyai perasaan yang tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana contohnya itu melaksanakan satu ajaran Allah Subhanahu wa taala? Melaksanakan sholat lima waktu. Iya, melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu ya. Yang kedua adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. Contohnya adalah seorang siswa yang datang tepat waktu, biasanya itu wali kelasnya menjadikannya dia sebagai ketua kelas. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hidupnya lebih teratur, jauh dari sifat-sifat tidak teratur. Misalnya taat, teratur, bangunnya jam segini, dia berangkat sekolah jam segini, kan? Manfaatnya adalah tidak terkena hukuman dari gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi disimak baik-baik ya. Jadi video ini tentang taat kepada orang tua dan guru. Bagaimana kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi silakan disimak videonya. Mari kita belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu, bagaimana ya caranya kita menghormati orang tua di rumah dan di sekolah? Anak soleh, solihah selalu menghormati orang yang lebih tua, terutama ibu, ayah, dan guru di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على الوحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. 1. Patuh dan taat bila dinasihati. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan mereka. 3. Senantiasa
membantu mereka sesuai dengan kemampuan. 4. Selalu ingat untuk mendoakan mereka demi kebaikan. Simaklah doa berikut. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihanlah kepada mereka berdua sebagaimana mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku masih kecil dan menghormati dan patuh kepada guru. 1. Mengucapkan salam apabila kita bertemu. 2. Bersalaman dengan 3. Memperlihatkan wajah berseri-seri. 4. Saat guru hendak memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakannya sebaik mungkin. 5. Tidak bermalas-malasan dan tidak banyak mengeluh. Gimana? Sudah disimak videonya? Tugas untuk kali ini saya atur per kelompok. Priska, Dimas dengan Saskia kelompok 1, kemudian Hafiza, Sarina Putri dengan Daniel kelompok 2, kemudian Asifah Syam, Nur Fadila dengan Rini kelompok 3. Ya. Tugasnya adalah kalian menyimpulkan isi video yang saya tayangkan tadi, yang ibu tayangkan tadi, dan berikan masing-masing 3 contoh sikap taat kepada orang tua dan 3 contoh 3 taat kepada guru. Jadi silakan diatur kelompoknya masing-masing dan kerjakan tugasnya. Ini adalah setelah kalian menyimak video yang ibu tayangkan tadi, tulis masing-masing 3 contoh taat kepada orang tua dan 3 contoh taat kepada guru. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Kelompok 3 mewakili untuk tamu